Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar pemirsa setia radio online Pak Lopo Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali di kesempatan tang hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala baik secara offline maupun secara online, tentunya dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, dalam rangka untuk thalabul ilmi, belajar bagian-bagian daripada agama Islam, dan kemudian dengan hal tersebut kita membangun amalan-amalan soleh di atas ilmu yang telah kita pelajari. Dan secara khusus di malam hari ini sebagaimana terjadwal, kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Sahih Al-Adabul Mufrad yang merupakan hasil takhrij atau hasil tashih dari Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah terhadap kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriyah. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai dengan hadis yang ke-218. Insyaallah taala kita akan masuk pada hadis yang ke-219. Qala al-muallif rahimahullahu taala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Rabi' ibn Muslimin qala haddatsana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Rabi bin Muslim. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, qala Allah taala lin nafsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada an-nafs atau jiwa. Naam, atau ruh. Naam, ukhruji, yakni keluarlah. Ini keluarlah dari jasad. Ya. Naam, keluarlah dari jasad. Qalat, maka si ruh atau si nyawa itu menjawab, la akhruju illa karihatan. Saya tidak akan keluar kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Nah, ini hadis yang ke-219. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini selain dikeluarkan oleh Imam Abu Abdullah dalam Al-Adabul Mufrad,
Juga hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani di Kitabul Adab di bab fi syukrin li ma'rufin. Demikian pula oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi di dalam kitab Al-Bir Wassilah di bab ma ja'a fi syukri man ahsana ilaik. Hadits adalah hadits yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Selain di Adabul Mufrad, ya, selain di Sahih Adabul Mufrad, juga beliau cantumkan di dalam Silsilah As-Sahihah dengan nomor hadits 2013. Nah, yang menjelaskan hadits ini, ya, atau syarah yang kita pegang, syarah dari Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Hadza sahihun wa haqqun." Ya, apa yang disebutkan dalam hadits ini, yakni tentang ruh yang Allah perintah untuk keluar meninggalkan jasad ketika sudah tiba masanya. Ya, ketika sudah tiba masanya. Ya, dimaklumi, ya, kita punya fisik dan jasad ini terdiri dari dua, fisik dengan ruh, nyawa. Ya, nah, iya, dan itu sudah ada sejak usia 4 bulan dalam perut ibu kita masing-masing. Ya, nah, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih. Ketika, ya, selesai masa 4 bulan, maka fayursalu ilaihi al-malak fayunfukhu fihi ruh. Iya, di usia 4 bulan dalam kandungan, maka diutus malaikat oleh Allah untuk meniupkan ruh, nyawa. Nah, di saat itulah ruh ini sudah ada dalam jasad dan fisik kita. Terus sampai kita keluar dari rahim ibu kita masing-masing. Sampai dengan saat ini. Sampai dengan Allah takdirkan kita wafat atau meninggal. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada si nyawa atau si ruh ini, ukhruji. yakni keluarlah. Ketika sudah tiba masanya. Ya, ketika ajal sudah menjemput. Iya. Nah, ketika malaikat maut, iya, sudah menjemputnya. Namun, iya, ruh atau nyawa ini disebabkan sedemikian lamanya di dalam tubuh manusia, iya, ia mengatakan la akhruju illa kariha. Dia tidak akan keluar kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, ini adalah sesuatu yang hak, yang benar. Al-asla anna nafsa tukrah mufaraqatul jasad. Sebab asalnya yang namanya jiwa, yang namanya ruh kita ini itu, ya, tidak menginginkan berpisah dari jasad. Wala buddalaha minha. Padahal walaupun demikian, ya, tetap nyawa atau ruh ini akan keluar dari jasad sebelum nantinya akan dikembalikan lagi. Ya, nah, ruh atau nyawa kita ini pasti akan keluar. Iya, nah, nanti akan dikembalikan lagi ketika menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir di alam barzah. Nah, fa in kanat shalihatan kharajat ila hayati afdal wa hiya hayatul barzakhiyah. Kalau jiwa ini adalah jiwa yang salihah, iya, jiwa yang saleh, maka dia akan keluar kepada kehidupan yang lebih utama. Iya, keluar dari kehidupan dunia. Iya, menuju kepada kehidupan yang lebih utama. Iya, di mana di kehidupan tersebut tidak ada lagi letih, capek, ya, pusing dan seterusnya. Iya, itu dimulai dengan, ya, dengan kehidupan di alam barzakh. Iya. Nah, saat ini jemaah sekalian, kita ini ketika disampaikan tentang alam kubur dan alam akhirat, itu dianggap seperti cerita. Iya kan? Sebab belum pernah kita alami. Nah, tapi bagi mereka yang sudah masuk di alam kubur, iya, dunia ini adalah tinggal cerita. Yang saat ini mereka rasakan adalah alam barzakh. Iya, alam kubur. Walaupun mereka tidak dikubur di tanah.
Mungkin ada yang terkubur entah di mana. Ya, ada yang mungkin tenggelam di lautan, ada juga yang mungkin tercabik-cabik di atas udara ketika pesawatnya meledak dan seterusnya. Iya, tapi mereka intaqala, sudah pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Iya, walaupun model kuburannya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak dikubur di tanah. Nah, nah, kata beliau wa in kanat siwa dzalik jazahallahu min jinsi amaliha. Adapun kalau ruh atau nyawa tersebut selain daripada jiwa, selain daripada nyawa yang salehah, maka Allah akan membalas sesuai dengan jenis amalannya. Li'anna al-qabra imma rawdatun min riyadil jannati au hufratun min hufarid nar. Sebab kubur ini ya hanya ada dua kemungkinan bagi siapapun yang masuk. Apakah menjadi rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, atau menjadi hufrah, lembah daripada lembah neraka. Tergantung siapa yang masuk. Ya. Nah, maka persiapkan diri-diri kita, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang baru, di bab yang baru ini penulis mengatakan babu mu'aunatir rajuli akhahu. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang pertolongan seseorang kepada saudaranya. Nah, atau seseorang menolong saudaranya yang lainnya. Dan ingat ketika disebutkan akhahu, saudaranya, maka yang dimaksud di sini secara umum adalah saudaranya sesama kaum muslimin. Sebab kaum muslimin seluruhnya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya, setiap hamba Allah yang beriman itu bersaudara. Nah, dan yang kedua, yang lebih khusus, persaudaraan disebabkan oleh nasab atau garis keturunan. Nah, namun umumnya ketika disebutkan seperti ini, maka yang dimaksud adalah persaudaraan yang lebih umum. Persaudaraan dalam Islam. Dan persaudaraan ini, seorang muslim hanya bersaudara dengan muslim yang lain. Adapun daripada selain muslim, maka itu tidak ada persaudaraan. Ya. Nah, makanya para ulama menjelaskan persaudaraan disebabkan dengan keimanan, keislaman dan keimanan itu jauh lebih kuat, jauh lebih kokoh dibandingkan persaudaraan disebabkan oleh nasab atau keturunan. Nah, kenapa demikian? Sebab persaudaraan yang disebabkan oleh nasab dan keturunan itu bisa putus. Disebabkan apa? Satunya kafir. Ya. Misalnya ada yang menjadi kafir, murtad dan seterusnya. Iya. Kalau sudah kondisinya demikian, putus. Tidak bisa dia dapat warisan. Kita juga tidak bisa mewarisi dia. Iya. Kalau kita ini perempuan, dia tidak bisa jadi wali kita. Iya. Dan seterusnya. Termasuk zawja dan zawju. Suami dengan istri. Iya. Begitu mereka salah satunya kufur, murtad, maka terputus ikatan. Yang satu kafir, yang satu muslim. Naam. Kalau mereka tetap ngotot bersama, itu sudah zani wa zaniyah. Sudah jadi pezina. Kalau satu kafir, satu muslim. Naam. Ini yang menyebabkan demikian. Dan masih banyak hukum-hukum yang lain. Ketika seorang itu sudah murtad keluar dari agama Islam, maka tidak bisa dianggap saudara lagi. Nah, persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang abadi, yang tidak dipisahkan oleh apapun, termasuk tidak dipisahkan oleh teritorial dan wilayah, persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam. Nah, di bab ini menjelaskan tentang adab dan akhlak terkait dengan menolong saudara. Menolong saudara. Haddatsana Ismailu ibn Abi Awsin qala haddatsani Abdurrahman ibn Abi Zinad an abihi an Urwata an Abi Farawihin an Abi Dzar radhiyallahu
anhu adin Nabi sallallahu alaihi wasallam qila, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Aus. Beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abi Zinad dari ayahnya, dari Urwah, dari Abi Marawih, dari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila, ada yang mengatakan iya kepada beliau, atau ada yang bertanya, ayyul a'mali khairun, amalan apa yang terbaik? Iya, lihat para sahabat ya, mereka tanya kepada Nabi itu, amalan apa yang terbaik? Semuanya serba terbaik yang mereka mau tanyakan. Yang mereka mau amalkan serba terbaik ditanyakan. Ya, nah, mereka akan jarang kita temukan dalam hadits bertanya, apa yang saya bisa lakukan? Ya, atau mereka modelnya pasrah, kayaknya ini aja kemampuan saya. Ya, tidak. Mereka pasti minta yang terbaik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar mereka disebut sebagai manusia yang terbaik, sebab selalu mencari yang terbaik. Nah, qala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian bersabda, imanu billahi. Iya, amalan yang terbaik itu adalah keimanan kepada Allah. Wa jihadan fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila, maka ditanya lagi, fa ayyur riqabi afdal? Budak apa yang terbaik? Qala a'laha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Budak yang terbaik itu adalah budak yang paling mahal dan paling bernilai bagi tuannya. Maksudnya kalau itu dibebaskan, ya, kalau itu dibebaskan, padahal dia adalah budak terbaik, budak paling mahal, tapi malah dibebaskan. Nah, kila. Kemudian ada yang afwan, qala. Iya. Lalu yang bertanya itu mengatakan, afara'aita illam asdati'u ba'dal amal. Bagaimana pendapat Anda kalau saya tidak bisa melakukan beberapa amalan tersebut? Qala fatu'inu dha'i'a au tusna'u la ahraqa. Kalau memang kamu tidak mampu, maka engkau menolong, ya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Qala afara'aita in dha'uftu. Bagaimana kalau saya ini lemah, tidak bisa melakukan yang demikian? Maka tada'un nasa minasyarr fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Engkau tinggalkan manusia dari kejahatan, sebab itu adalah sedekah yang dengannya dirimu bersedekah. Maksudnya, jika engkau tidak mampu memberikan sesuatu atau hal yang bisa membantu saudaramu, ya minimal, ya, jangan kau timpakan keburukan kepada saudaramu. Nah, jangan kau timpakan keburukan kepada saudaramu. Semakna dengan ini, iya, kadang ada ungkapan yang mungkin lewat di telinga kita. Jika Anda tidak mampu membuat saudaramu tersenyum, minimal jangan membuat dia sedih. Paham maksudnya? Ya. Jika engkau tidak mampu membimbing tangan saudaramu ke surga, jangan kau jerumuskan dia ke neraka. Paham maksudnya ya? Nah, Anda tidak bisa memberikan apa-apa kepada saudara Anda, kebaikan. Minimal jangan kau ajak dia ke dalam kejahatan. Sebab itu sama. Nah, paham ya? Iya, dan itu didukung oleh sejumlah asar. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada sejumlah amalan yang Nabi sebutkan. Namun yang pertama di sini perlu saya terangkan bahwasanya kalau kita membaca hadis ini, dalam hadis ini Nabi menyebutkan amalan terbaik adalah keimanan kepada Allah dan jihad. Ya, mungkin kita biasa baca hadis-hadis yang lain, ya, seperti misalnya hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, Nabi ditanya, ya, ayu a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Nabi sebutkan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya.
Ya, di kesempatan lain Nabi ditanya, ya, amalan apa yang terbaik? Nabi sebutkan al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Di kesempatan lain Nabi juga ditanya, amalan apa yang terbaik? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Iya, mungkin bingung, kenapa di hadits-hadits ini berbeda amalan yang utama? Nabi SAW ketika menyampaikan urutannya, iya, tidak sama semuanya. Maka jawabannya jemaah sekalian, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ini tergantung siapa yang bertanya. Ini tergantung siapa yang bertanya. Dan Nabi memberikan penawar resep obat untuk orang yang bertanya sesuai dengan kondisi si penanya. Nah, kalau orang tersebut dilihat mungkin wallahu alam mungkin kurang dari sisi sholat, maka dikatakan amal utama untuk kamu sholat pada waktunya. Ya, di kesempatan lain boleh melihat kurang dari sisi berbakti kepada orang tua. Nah, ya Nabi sebutkan amalan utama yang terbaik untuk kamu berbakti kepada orang tua. Ya, makanya di kesempatan lain juga, iya, Nabi dimintai nasihat. Iya, nah, kalau beri nasihat kan banyak yang bisa beri nasihat. Ya, misalnya menikah cepat. Iya, tapi Nabi melihat kondisi orang yang bertanya. Iya, apa kata Nabi? La taqdab, yang kau marah. Ya, naam. Dia minta lagi nasihat. Maka Nabi pun ulang-ulang, la taqdab. Minta lagi, la taqdab. Salat dan mirara. Nabi ulang itu. Kamu jangan marah. Kamu jangan marah. Nah, sebab itulah yang terbaik buat dia. Ya, jadi bukan maksudnya Nabi pelin-pelan. Ya, Nabi pelin-pelan. Wah, amalan itu kok beda-beda. Tidak. Tetapi Nabi mengkondisikan dengan orang yang bertanya. Nah, kalau orang bertanya dari sisi amalan A kurang, maka Nabi nasihatkan untuk dia fokus pada amalan A. Nah, kemudian di sini jemaah sekalian, ini kitab terkait dengan adab dan akhlak. Iya. Kenapa ada keimanan dan jihad disebutkan? Ya. Apa hubungannya dengan adab dan akhlak? Maka jawabannya jemaah sekalian, iya, puncak dan itu adalah pondasi dari akhlak adalah akhlak kepada pencipta Anda, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akhlak, iya, kepada Allah, Anda wajib beriman kepada Allah dan mengamalkan konsekuensi keimanan tersebut. Itu adab dan akhlak kepada zat yang telah menciptakan Anda, yang memberikan rezeki kepada Anda, ya, yang menghidupkan dan mematikan Anda. Itu akhlak kepadanya. Adapun akhlak kepada makhluk Allah, ya itulah kita tersenyum, kita memberikan pertolongan dan seterusnya. Sehingga adab dan akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada adab kepada Allah dan ada adab kepada makhluknya Allah. Ya. Adab kepada makhluk Allah juga itu pun terbagi-bagi. Ada adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya berbeda dengan akhlak atau adab kepada manusia yang lain. Ya. Nah, sehingga ketika disebutkan keimanan kepada Allah, ini maksudnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan Anda. Bagaimana adab Anda kepada Allah? Pokok dari adab tersebut, Anda wajib beriman kepada Allah dan melaksanakan semua konsekuensi keimanan. Nah, keimanan kepada Allah berdasarkan hasil istiqra atau penelitian para ulama itu terbagi menjadi 4. Ya. Nah, imanu biwujudihi wa imanu birububiyatihi, imanu biuluhiyatihi wa imanu bi asma wa sifatihi. Al-imanu biwujudihi, wajib Anda meyakini akan wujudillah. Allah itu ada. Ya. Allah itu ada. Nah, ini poin yang pertama dalam masalah keimanan kepada Allah. Wajib Anda yakin Allah itu ada. Iya, mungkin kenapa ini ditekankan? Sebab ada di antara manusia yang mengingkari wujudullah, mengingkari keberadaan Allah.
Tuhannya umat Islam tidak ada. Mana? Ya, nah, mana itu Tuhannya umat Islam? Tidak kelihatan katanya. Nah, oh begitu. Iya. Kan tidak kelihatan, jadi Tuhannya dia tidak ada. Kalau Tuhan kami kelihatan di sana. Ya. Nah, kelihatan di pajang dan seterusnya. Iya. Kalau Tuhannya umat Islam enggak tahu di mana dia. Ya. Nah, itu kan digembal-gembalkan oleh mereka yang kafir. Bahkan mereka yang ateis, yang mengingkari adanya Tuhan, itu tidak ada itu Tuhan. Iya. Nah, Tuhan tidak ikut campur dalam urusan saya. Iya. Nah, wajib kita berkeyakinan sebagai umat Islam, Allah itu ada. Iya. Kenapa? Sebab Al-Quran dan hadits menyebutkan demikian. Iya. Nah, Al-Quran dan hadits menyebutkan demikian. Allah itu berada di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy, istiwa di atas arsy. Itu menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengetahui keberadaan Allah itu dengan banyak cara. Iya, misalnya dengan dalil-dalil nakal dari Al-Qur'an dan hadits. Iya. Demikian pula dengan dalil-dalil akal. Iya, dalil akal. Iya, kita lihat yang kauniyah. Tidak mungkin dunia ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Ya, tidak mungkin ente semua termasuk antu, ana, ada kalau tidak ada yang menciptakan. Ya, tidak ada istilahnya simsalabim, nanang muncul. Tidak, pasti ada yang menciptakan dia. Ya, tidak ada istilahnya gunung lompok batang langsung tiba-tiba muncul begitu saja. Pasti ada yang menciptakan. Nah, itu dari sisi akal. Dari sisi nakal, dalil, silahkan baca Al-Quran. Silahkan baca hadis. Nah, silahkan baca Al-Quran, silahkan baca hadis. Itu kan tercantum. Allah akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari sisi keimanan kepada Allah adalah imanu bi rububiyatillah. Iman akan perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya, dan menurunkan hujan, memberikan rezeki. Ini kita wajib mengimani Allah satu-satunya yang melakukan itu semua. Ya, Allah satu-satunya yang maha kuasa untuk menurunkan hujan dan seterusnya. Nah, iya, ini wajib kita yakini. Dan keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang paling basic, paling dasar. Iya, yang hatta orang kafir sekalipun itu meyakini Allah itu Khalik, Allah Malik, Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Hatta orang kafir sekalipun punya keyakinan seperti itu. Nah, makanya keyakinan itu bukanlah puncak daripada tauhid. Iya. Sebab orang-orang kafir Quraisy itu juga punya keyakinan seperti itu. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah memberikan rezeki, Allah turunkan hujan. Iya, wah, kenapa bisa? Silahkan cek dalam Al-Quran. Dalam sejumlah ayat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan keyakinan kaum kafir Makkah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Iya, kalau kalian bertanya kepada kaum musyrikin Makkah, man? Iya, siapa? Iya, yang menciptakan as-samawati wal ard, langit dan bumi. Iya. Apa jawaban mereka? Allah sebutkan jawaban mereka di ayat yang sama. La yaqulunallah. Mereka pasti mengatakan Allah. Iya. Di ayat yang lain, amman yalzuqukum minas sama wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wal mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr. Siapa yang berikan rezeki kalian dari langit? Siapa yang menghidupkan orang mati? Demikian pula sebaliknya, siapa yang mengatur segala urusan? Mereka akan jawab, yaqulunallah, Allah. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, keyakinan kaum kafir Makkah. Nah, makanya, iya, kalau cuma minta maaf sekedar keyakinan Allah Khalik, Allah Malik, iya, tidak akan berselisih antara Rasulullah dengan kaum musyrikin di Makkah. Tidak akan terjadi keributan. Iya. Tidak akan tegak yang namanya jihad selama puluhan tahun. Kenapa? Keyakinan sama. Ya.
Tapi ketika Nabi SAW mengumpulkan kaum Quraisy, ya, dan menyuruh mereka menyebutkan tentang la ilaha illallah, iya, mereka pun tersinggung. Kenapa? Sebab mereka paham makna la ilaha illallah. Ya. Mereka itu orang Arab, tahu makna ilah. Nah, makanya dikatakan si Abu Jahal, ya. Nah, kumpul semua abu-abu ketika itu. Ya, ada Tom itu Abu Jahal, mungkin ada Tom Abu Jahal dari situ. Ya. Nah, iya, la ilaha illallah. Maka apa kata mereka? Ya, ta'ban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana, celaka kau Muhammad. Kumpulkan kami untuk ini. Ya. Nah, kenapa? Mereka orang Arab tahu makna la ilaha illallah itu apa. Konsekuensi la ilaha illallah itulah keimanan yang ketiga yang wajib kita imani, bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan disembah. Itulah makna daripada la ilaha illallah. Dan ini yang tidak disepakati oleh kaum musyrikin. Ya. Nah, sebab konsekuensinya kalau mereka ucapkan la ilaha illallah, semua yang namanya berhala di sekitar Ka'bah ya harus dihancurkan. Ya. Iya, harus dihancurkan kalau begitu. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, paham maksudnya? Paham perbedaan antara rububiyah dengan uluhiyah, ya? Nah, rububiyahnya Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Kaum musyrikin sepakat, tidak ada masalah. Ya, mereka tidak mempermasalahkan itu. Nah, tapi ketika disuruh menyembah hanya kepada Allah, di sini mereka yang enggan. Makanya para ulama sepakat bahwa makna dan kandungan la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Nah, dan ini yang ketiga. Poin keimanan kepada Allah, mengimani akan uluhiyahnya Allah. Bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya semua yang disembah dan ibadahkan Allah dihilangkan. Ya, dan kemudian menetapkan satu-satunya yang diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga konsekuensi dari rububiyah Allah. Kalau kita mengaku Allah menciptakan, menghidupkan, Allah Maha Besar, Allah menurunkan rezeki, Allah menurunkan hujan dan seterusnya, konsekuensinya Anda wajib menyembah yang melakukan itu. Ya. Nah, di sini letaknya sampai kaum musyrikin tidak setuju dengan Rasulullah. Ya. Sebab kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, iya, mereka pasti harus menyembah, iya, kepada Tuhannya Muhammad. Nah, iya, Tuhannya Muhammad. Dan ini yang ketiga, ya. Iya, dan yang keempat, poin keimanan kepada Allah adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Disebut dengan Asmaul Husna. Nah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Berdoalah dengan Asmaul Husna tersebut. Ini 4 poin, ya, dalam keimanan kepada Allah. Ya, Anda mesti meyakini keempat hal ini dan membedakan hal tersebut, ya, dan memahami di mana titik-titik perbedaan, ya, antara orang yang berkeyakinan Allah menciptakan, menghidupkan dan seterusnya dengan poin menyembah hanya kepada Allah. Kalau mengatakan Tuhan pencipta, bisa dikatakan semua agama berkeyakinan seperti itu. Ya, semua agama berkeyakinan seperti itu. Coba tanya orang kafir dari kalangan Nasrani, siapa yang menciptakan langit? Tuhan. Iya kan? Nanti ditanya, siapa itu Tuhan? Tunjuk mi, Tuhannya dia. Nah, tapi poin yang kita maksudkan di sini, dia berkeyakinan yang menciptakan sebenarnya Tuhan. Lalu apa bedanya dengan kaum musyrikin Makkah ketika itu? Kan tidak ada bedanya. Nah, semua agama akan punya keyakinan yang menciptakan ini adalah Tuhan. Ya, kecuali yang ateis. Ateis akan berkeyakinan bahwa dunia ini ada dengan sendirinya. Ya, dan manusia itu muncul, ya, setelah mengalami masa evolusi. Ya,
dari Dong King Kong menjadi W Bush, dan kemudian jadi manusia. Wallahu taala alam. Adapun kita yang sebagai umat Islam meyakini dan saya yakinnya bahwa kita ini adalah keturunan dari nabi yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kita ini keturunan nabi, bro. Ya. Nah, Anda dan saya keturunan nabi. Siapa itu? Iya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Iya. Nah, paham? Iya, ini keimanan kepada Allah. Berapa poinnya? 4. Nah, kemudian jihad fi sabilillah. Apa itu jihad? Hah? Jihad secara bahasa mengerahkan segala kemampuan. Iya, dari kata jahada, jahada yujahidu jihadan. Mengerahkan, bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan. Iya. Naam. Makanya kalau kita mau mengatakan seorang santri rajin dikatakan huwa thalibun mujtahidun. Dia santri yang rajin, giat, tekun. Itu dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, umumnya jihad itu didefinisikan dengan mengerahkan kekuatan untuk melawan musuh Islam dan kaum muslimin. Nah, paham? Ini definisi dari sisi terminologi. Nah, di sini yang perlu saya luruskan, bahwasanya jihad itu punya tingkatan-tingkatan dan punya pembagian-pembagian. Jangan ketika kita berbicara tentang jihad langsung ada di kepala kita, kita mau masambaki lagi nih. Ada orang kafir mau disambaki. Nah, seperti falsafahnya orang yang suka letakkan bom sembarangan. Nah, yang suka melakukan pengumuman itu. Mereka namakan amaliyah itu dengan amaliyah apa? Amaliyah apa mereka namakan? Jihad. Nah, kalau saya namakan itu amaliyah jahat. Nah, kenapa? Ada aturan main dalam masalah jihad. Tolong dipahami. Ada aturan main dalam masalah jihad. Dan aturan main tersebut tidak boleh seseorang dia pakai istilah ST. Sota. Kemudian melakukan amalan seperti itu lalu disandarkan inilah Islam. Nah, di sini jihad kalau mau disebutkan ada pembagiannya. Pertama, jihadun nafs. Apa itu jihadun nafs? Jihad melawan hawa nafsu. Kemudian ada jihad asyayatin. Jihad melawan syaitan. Yang ketiga ada jihad lil musyrikin wal kafirin wal munafikin. Jihad melawan orang musyrik, kafir dan munafik. Yang keempat ada jihad li arbabul zulmi wal bid'ah wal munkarat. Jihad melawan kemungkaran. Dan pelaku kezaliman dan pelaku kebidahan. Ini 4. Empat ini kalau mau dijabarkan lagi sesuai dengan keterangan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu semuanya ada 13. Kita ambil jihad yang paling awal dulu, jihadun nafs. Jihadun nafs. Apa jihadun nafs? Jihad melawan hawa nafsu. Ini ada 4 tingkatan di situ. Ada 4 tingkatan jihad melawan hawa nafsu. Kenapa itu saya dahulukan? Para ulama menjelaskan, kalau untuk jihad melawan hawa nafsu saja dia tidak mampu, maka akan sulit dia realisasikan jihad-jihad yang lain. Akan sulit dia akan realisasikan jihad-jihad yang lain. Tetapi ini bukan maksudnya jihadun nafs lebih besar tingkatannya dibandingkan jihad melawan orang kafir. Paham maksudnya? Saya ulangi
jihadun nafs. Orang yang tidak bisa merealisasikan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, akan sulit dia wujudkan jihad-jihad yang lain, termasuk jihad melawan orang kafir. Iya. Tetapi bukan maksudnya jihadun nafs lebih tinggi kedudukannya dibandingkan jihad melawan orang kafir. Makanya kadang pernah saya mendengar dulu tahun-tahun 90-an waktu saya masih biasa jalan-jalan, ya. Nah, ada disebutkan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ya, saya penasaran dulu ketika itu. Nanti saya belajar supaya saya dapatkan haditsnya bermasalah paling. Ya, nah, kami perang Badar ya. Kami telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jadi ditanya lagi Nabi katanya, jihad apa itu? Jihadun nafs. Oh, pulang dari perang Badar. Iya, menuju ke jihad yang lebih besar, itu jihad melawan hawa nafsu. Ini keliru, terbalik. Ya, haditsnya bermasalah. Nah, ini yang setelah kita belajar baru kita tahu, waduh, betapa konyolnya kita dulu. Betapa kita lancang kepada Nabi, menyandarkan kepada Nabi sebuah hadits yang hadits itu tidak diucapkan oleh Nabi. Ya, betapa kita ini punya dosa besar. Nah, kenapa? Jahil. Kita tidak tahu bahwa itu ternyata hadits bermasalah. Nah, kembali kepada jihadun nafs. Jihad nafs itu punya 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, jihad melawan hawa nafsu dengan mempelajari ilmu agama. Dengan mempelajari ilmu agama. Kenapa? Anda tidak mungkin bisa memperbaiki diri kalau Anda tidak punya ilmu agama. Ya, Anda tidak mungkin tahu bagaimana memperbaiki diri. Cara memperbaiki diri, mempertahankan kita ini sudah baik apa tidak. Ya, bagaimana berhijrah dan seterusnya. Hijrahnya kemana dahulu? Ya, dan kita hijrah di atas apa? Itu butuh ilmu. Nah, akibat dari yang ini banyak orang yang apa istilahnya? Pokoknya pemburu laswan. Kalau Nabi bilang orang olahragawan, pokoknya hijrah saja. Ya. Oh, semangat hijrah. Tapi enggak punya aturan, enggak punya barometer. Ini hijrah mau kemana? Kalau hijrah, kita apa dulu diperbaiki? Iya kan? Begitu. Nah, makanya ada orang hijrah, akhlak. Yang penting kita baik kepada sama manusia. Iya, kemana-mana senyum. Ya, tetangga sakit, diobati. Kalau kita dokter, iya, tetangga mati dibawa ke tempat matinya, tempat kuburan. Akhlak. Iya. Ada juga yang hijrahnya penampilan. Iya. Pokoknya luar biasa, kemana-mana hebat penampilannya. Iya. Ada juga hijrahnya, iya, tinggalkan harta haram seperti riba, iya, menuju kepada harta yang halal. Nah, iya, begitu model-model hijrah. Padahal kalau kita perhatikan Nabi SAW membimbing para sahabat hijrah, maka yang pertama apa dulu? Memperbaiki dulu akidah dan tauhidnya mereka. Itu dulu, sebab ini pondasi. Ya, pondasinya itu. Jangan dibilang di masa Nabi kaum musyrikin kemungkaran tidak ada. Oh, Masya Allah, yang namanya peminum khamar itu luar biasa. Sedemikian dahsyatnya peminum khamar di zaman Nabi, sampai 3 kali turun ayat walau bisa haram itu khamar. Ya. Jangan dibilang perzinahan, korupsi tidak ada di zaman kaum musyrikin. Luar biasa dosa yang dilakukan. Tapi Nabi ketika berdakwah, apakah langsung menyeru, wahai kaum musyrikin, tinggalkan zina. Ya, wahai kaum musyrikin, jangan kau pikir maluka. Ya, bukan itu dahulu. Ya, nah, tapi akidah dulu diperbaiki. Itu pondasi dulu. Maka kita ingatkan kepada mereka yang mau hijrah. Ya, perbaiki akidah pertama kali. Itu pondasi dalam Islam. Perbaiki tauhidnya terlebih dahulu. Maka tingkatan yang pertama adalah Anda mempelajari, Anda berjihad melawan hawa nafsu dengan mempelajari ilmu agama. Tingkatan yang kedua adalah dengan
Berjihad melawan hawa nafsu, mengamalkan ilmu yang sudah Anda pelajari. Itu juga jihad, ya. Dan itu ya lebih luar biasa. Nah, sebab ketika Anda mengamalkan yang sesuai tuntunan sunnah, ya, maka yakinlah, pertama temanmu akan berkurang. Ya, iya. Yang kedua, Anda akan sedikit terasing, entah di tengah keluarga, ataupun di tengah komunitas, ataupun di tengah masyarakat. Kenapa? Maka lain amalannya. Ya, tidak umum. Orang semua tahlilan. Dia tahlilan sendiri, Ji. Membaca la ilaha illallah. Tidak ada sokoknya, tidak ada apanya. Ya, misalnya, orang semua malam Jumat baca yasinan. Dia kahfian. Ya, kan makanan lain kelihatan. Iya. Nah, pasti akan dianggap aneh oleh keluarganya, iya, komunitasnya, terlebih masyarakat umum. Ini ketika kita mengamalkan ilmu, dan itu jihad. Ya. Nah, ilmu yang antum pelajari bukan untuk dikoleksi, bukan untuk dikatakan cie-cie penuntut ilmu nih, bukan. Tapi untuk Anda amalkan, ya. Dan itu jihad. Iya. Kemudian tingkatan yang ketiga jemaah sekalian adalah berusaha menyampaikan ilmu yang sudah Anda pelajari dan amalkan. Ya. Nah, makanya saya cocok dengan kawan-kawan yang setiap kali selesai ta'lim siap amal dan sampaikan. Ya. Nah, amalkan dulu baru sampaikan. Ya. Dan sebelum diamalkan pastikan benar. Ya. Lalu amalkan dan sampaikan. Ini juga jihad. Menyampaikan ilmu itu jihad. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimani wa rahimakumullah, dua di antara para mujahid, orang yang berjihad. Orang yang berjihad di jalan Allah dengan pedang, dan orang yang membuka hati-hati manusia dengan ilmu. Ya, dengan hujah dan burhan. Ini semuanya mujahid. Dia menyampaikan. Dan itu juga ya tidak main-main. Anda sebutkan, "Pak, Bu, ini salah." Wah, siap-siap Anda akan dimusuhi. Ya, entah dimusuhi oleh keluarga, bahkan mungkin istri antum sendiri yang musuhi antum. Ya, atau mungkin komunitas dan masyarakat antum akan musuhi antum ketika Anda menyampaikan. Iya. Dan tingkatan yang keempat, jihad melawan nafsu, bersabar ketika menghadapi 3 tahapan yang sebelumnya. Bersabar ketika belajar, ya. Bersabar ketika mengamalkan, dan bersabar ketika menyampaikan. Ini juga jihad. Dan ini yang paling berat. Bersabar ketika belajar, oh jangan main-main, itu berat. Ya, kalau cuma sekedar belajar 1, 2 kali, 3 kali, mungkin. Tapi untuk istiqomah belajar, istiqomah misalnya hadir di majelis ilmu, itu berat. Ya. Nah, makanya yang ringan itu adalah istirahat. Ya. Yang berat itu adalah istiqomah. Iya. Nah, tinggal untuk pilih mana yang berat, mana yang ringan. Kalau untuk mau pilih yang berat, istiqomah. Mau pilih yang ringan, istirahat. Iya. Nah, berat itu untuk belajar. Iya. Nah, iya. Kemudian berat juga untuk mengamalkan ilmu yang kita sudah tahu. Kenapa? Tantangan luar biasa. Iya. Apa yang kita mau amalkan, iya, banyak-banyak manusia tidak setuju dengan itu. Iya, banyak-banyak orang tidak biasa dia lihat orang yang melakukan seperti itu. Nah, contoh saja yang selalu sampai ke telinga saya. Kenapa itu di sana tidak pernah bang itu berdoa setelah 5 waktu? Ini perlu saya luruskan. Bukan tidak pernah berdoa, tapi Anda mesti paham fikih doa. Ya, doa itu adalah permohonan dan permintaan kepada Allah. Doa itu kalau dari sisi posisi tangan, iya, kadang Nabi angkat tangan, kadang Nabi tidak angkat tangan. Bisa dipaham? Untuk angkat tangan ada 3 posisi. Ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, ada yang seperti ini. Iya, ketika khutbah Anda mesti tahu posisi mana itu dan kapan dilakukan. Ya. Nah, dan ada yang tidak angkat tangan. Iya, oh banyak sekali contohnya. Iya, contoh doa ketika mendatangi istri. Ya, tidak mungkin antum Allahumma jannibni syaitan. Ya,
Contoh gini, ya, supaya kita paham. Jangan sampai Nabi bilang tidak berdoa. Padahal Nabi mengajarkan doa. Iya kan? Nah, tolong dipahami itu. Tapi tidak selamanya mesti angkat tangan. Tidak selamanya mesti begini dan tidak selamanya mesti begini dan tidak selamanya mesti begini. Kondisinya itu ada dalam sunnah. Ya, dan itu pernah dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tinggal kita belajar. Nah, orang yang tidak paham seperti itu kan, tidak pernah berdoa ini. Memang makalah lain. Ya. Nah, termasuk yang makalah lain kalau saya nilai pribadi dari antum dan menilai pribadi kepada ikhwah, iya. Di waktu mustajabah yang bisa berdoa, lebih suka update status. Ya, seperti antara azan dan iqamah. Itu waktu mustajabah. Kata Nabi, iya, salah satu la yurad. Ya, ada 3 waktu yang doa tersebut tidak akan ditolak. Salah satunya antara azan dan iqamah. Tidak pernah tuh mau berdoa di situ. Si wujud pasang status. Alhamdulillah habis taklim lagi nih. Di situ untuk melihatkan sama masyarakat. Oh, ternyata dia angkat tangan di sini berdoanya. Ya. Tapi masyarakat tidak pernah ditanya untuk angkat tangan. Kenapa? Setiap kali datang masbuk. Ya. Sudah pikomat. Berdekat pisah rumahnya dari masjid. Baik. Itu juga jadi aib bagi penuntut ilmu. Iya, asal datang sholat, masbuk. Iya, Masya Allah. Kalau masyarakat awam, ya cocok, tidak belajar. Tapi penuntut ilmu, apalagi senior, bendo ya. Jangan, itu aib sebenarnya. Ya, kalau jauh rumahnya, saya, ya, wahnya kalau terlambat. Nah, yang tidak wajar itu kalau, Masya Allah, rumahnya dengan masjid 1 kali lemparan batu sampai mi. Nah, jangan itu penilaian masyarakat. Ya, masyarakat menilai, Masya Allah, ustaz ini, tapi dia ustaz masbuk. Nah, asal ke masjid pasti masbuk. Kalau sudah masbuk seperti itu, masyarakat tidak akan lihat antum kapan berdoa. Kapan itu berdoa? Antara azan di koma. Ketika antum perlihatkan seperti itu, oh iya ternyata di sini. Tapi susah lihat masyarakat. Kenapa? Iya, selalu masbuk. Nah, iya kan? Iya, makanya mulai sekarang ya, jangan biasakan masbuk. Usahakan azan iqamah, antum sudah ada dalam masjid, ya, mengangkat tangan, berdoa, ya, Allahumma zawwijni zaujataini jaminataini misalnya. Sholihataini, contoh gitu. Bukan untuk dikutip doa tersebut, hanya contoh saja. Nah, itu contoh doa. Nah, jadi butuh sekali lagi, butuh kesabaran. Dan ini poin yang keempat, jihad melawan hawa nafsu. Adapun jihad-jihad yang lain, insya Allah kita akan sebutkan di kesempatan yang berikutnya. Termasuk faedah daripada hadits ini kita akan sebutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Demikian, yang benar hanya datang dari si Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari si kami. Ya, subhanallah bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikasih off